Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan salah satu kewajiban pokok kita sebagai hambanya, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap malam Kamis kita melanjutkan mudzakarah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari ini kita masih melanjutkan surah Al-Balad. Kita akan mulai dari ayat ke-11 ya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama membaca dari awal, karena besar sekali pahalanya kita membaca Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca kitabullah Al-Quranul Karim satu huruf, maka akan dikasih satu kebajikan, yang satu itu dilipat gandakan menjadi 10. Berarti kalau kita membaca 10 huruf, pahalanya sudah 100. Surah Al-Balad banyak sekali hurufnya, nggak perlu dihitung. Yang jelas pahala kita insya Allah sangat besar kalau kita rajin membaca Al-Quranul Karim. Mari kita sama-sama memulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah أو إطعام في يوم
مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah mendengarkan bagaimana orang-orang yang lupa kepada Allah. Ia berkata, yaqulu ahlaktu malal lubada, saya telah banyak membinasakan, mengeluarkan, menghabiskan harta yang bertumpuk-tumpuk dikeluarkan untuk pilkada, dijanji sebagai kepala dinas, tak jadi, dah habis banyak duit. Dan dia berkata itu dari hasil kerja saya, tapi ia lupa tangan kaki Allah yang berikan. Itu dari pemikiran dan ilmu saya, dia lupa otak itu Allah yang ciptakan. Karena itu Allah katakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Lalu Allah katakan, falaqtahamal aqabah. Iqtahama, al-iqtiham ay ad-dukhul fil amri syadid. Di iqtahama itu masuk dengan cara yang kuat, yang keras. Nah, macam kita masuk pintu. Nah, biasa kita masuk pintu kan ada pegangan tuh pintu. Begitu dibuka, buka kunci, kita dorong, pintunya kebuka. Mungkin karena hujan terus, pintunya mengembang mungkin, atau kuncinya rusak, tak bisa masuk. Akhirnya dia mundur 2 langkah, lalu didobrak. Kenapa? Ya ada anak kecil di dalam, ini mau masuk air, mau banjir. Duar, udah masuk. Masuknya dengan kuat. Ini ada 2 di sini, kuat, cepat. Artinya semangat. Masuknya pakai ambisi, karena ada sesuatu yang penting. Itu makna iqtahama. Al-aqabah, jalan yang mendaki, terjal, sulit, macam orang nak mendaki gunung. Jadi kalau dimaknai ayat ini, falaqtahama ay fahalla iqtahama, apakah mereka tidak mau melalui jalan yang mendaki itu? Bahasa kita, kenapa tak mau melalui jalan yang mendaki ini? Ada apa? Kenapa? Belum tahu. Ini udah dikasih tahu. Fahadainahu najdain. Mengapa tak dilalui jalan ini? Jalan ini susah, jalan ini mendaki, jalan ini menanjak. Iya, jalan ini sulit, tapi inilah jalan yang menuju ke surga.
Kira-kira mana lebih mudah ini? Jalannya menanjak, datar, apa menurun? Menanjak. Kalau jalan datar pakai motor diripu biar lama itu gigi 4 laju dia. Jalan menurun matikan pun nyampe juga deh. Coba kalau menanjak, wah bisa putus tuh rantai kalau kurang-kurang. Tapi jalan yang sulit, jalan yang mendaki, jalan yang menanjak ini menuju ke surga. Sementara jalan yang landai, yang datar, yang menurun, yang gampang, hati-hati, itu di bawahnya ada jurang neraka. Maka dalam ayat sebelumnya, wahadainahun najdain, udah Allah kasih tunjuk kepada kita, dan Allah kasih kita isyarat. Ada diberikan Allah kepada kita ini rasa. Maka manusia itu punya perasaan. Ya, kita rasa, dalam hati kita, kita merasa kalau ada sesuatu yang nampaknya itu kok mulus sekali jalannya, gampang sekali, mudah sekali, enak sekali, disenangi oleh jiwa kita, disenangi oleh nafsu syahwat kita, hati-hati, nampaknya di depan tuh ada jurang neraka. Ada bapak-bapak para pejabat saat duduk-duduk karena masih hujan, tiba-tiba ada datang orang membawa duit segepok. Hati-hati, tak mungkin gampang kali itu datang benda itu. Ini jangan-jangan ada apa ini? Nah, begitu juga lah ibu-ibu, kalau tiba-tiba bapaknya bawa segitu, tanya dulu, bang ini duit dari mana? Karena sesuatu yang kita senangi, itu biasanya begitu. Itu biasanya, ya. Biasanya itu adalah yang kita ingin, yang kita senangi, itu jalan menuju ke neraka. Innal jannata, sesungguhnya neraka itu, ya, khuffat bil makarih, diliputi oleh yang tidak disenangi. Wa innan nara khuffat bis syahawat, dan neraka itu diliputi oleh sesuatu yang menyenangkan. Kenapa yang menyenangkan makanya dilarang? Kata Haji Roma Irama, itulah perangkap setan, umpannya kesenangan. Makanya kemarin ada pas kami posting, Ustadz Imam Ali kok langsung komen, ya begitulah berdua yang komen nampaknya. Kata beliau, kita bahas aja lah malam Kamis, kita cobalah bahas. Iya, kita sampaikan ini, kadang-kadang iman kita bisa kalah dengan gerimis yang kecil. Gerimis mana ada besar, kalau besar itu hujan lebat namanya. Lembut itu air bukan batu, tapi bisa menaklukkan iman seseorang sehingga tidak bisa datang ke masjid berjamaah. Kenapa? Ya lebih enak tidur, apalagi hujannya 2 hari 2 malam, mana lebih enak, datang ke masjid hujan-hujan atau perbaiki selimut? Nafsu syahwat kita tentu lebih senang untuk melanjutkan tidur. Karenanya Allah nanya, mengapa kamu tidak mau melalui jalan yang mendaki, yang terjal itu? Ini jalan mendaki terjal macam kita ke gunung, tapi di puncak gunung itu ada istana surga. Jalan yang kamu lalui itu memang gampang, mudah, datar, menurun, tapi hati-hati, di depannya itu ada jurang neraka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa melalui, di sini disebutkan yujawizu, bisa melewati jalan yang terjal itu, memang harus dilalui dengan semangat. Tak bisa lembek-lembek, ya, tak bisa.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ali Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kamu mengira an tadkhulul jannah, apa kalian kira kalian akan masuk surga dengan gampang? Jangan dulu mimpi. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sampai jelas di hadapan Allah nampak siapa orang-orang yang jahadu, berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh. Surga yang begitu luar biasa, ya. Ada di sana sungai yang mengalir dari madu, ada taman, ada bidadari ribuan, ada macam-macam. Ya Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum jelas siapa yang betul-betul semangat menapaki jalan itu dan bersabar. Enggak cukup dengan semangat. Semangat ini maraton, Pak, bukan lari 100 meter. Dalam pembahasan kemarin kita lihat ketika kita membahas, ya, laqad khalaqnal insana fi kabad, betapa susahnya perjalanan kita, mulai dari pertemuan sperma ibu dan bapak kita dikandung, kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita mati, sampai setelah mati pun masih panjang perjalanan kita sampai kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Panjang, maka kita harus semangat melalui jalan-jalan itu. Dengan apa? Dengan cara mendaki. Karena itu, kalau kita tahu jalannya itu mendaki, macam kita nak mendaki gunung, jangan terlalu banyak yang dibawa. Kompor dibawa, air 1 cerigen dibawa, beras 1 karung dibawa, mobil tak bisa lewat, motor tak bisa, jalan kaki 4 hari 4 malam nyampe ke puncak gunung, tak nyampe. Maka janganlah terlalu semua yang dilihat dibeli, sibuk pagi, sore, siang, malam, harta ditumpuk, harta ditumpuk, harta ditumpuk. Takutnya tak kuat bawanya nanti. Tak kuat, ini jalannya menanjak. Tapi kalau tak bawa, Pak, nanti kita gimana? Nggak ada bekal di perjalanan nanti di sana. Di sana jangan tanya, udah luar biasa, semua fasilitas ada. Ini hanya bekal di perjalanan. Kita butuh, boleh bawa, tapi caranya dititip, jangan bawa sendiri. Kalau 10 orang berangkat, titip sama ini, nanti bagi di sana, titip lewat panti asuhan, titip lewat pondok pesantren, titip lewat pembangunan masjid, dititip. Insya Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penekanan ayat ini pertanyaan tak butuh jawaban, ini perintah. Falak tahamal aqabah, mengapa tak mau melalui jalan ini? Lalui jalan ini jalan menuju ke surga. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa itu jalan yang mendaki, yang sulit, yang terjal itu? Tak tahu. Allah masih tahu. Apa itu? Fakku raqabah, jalan yang mendaki itu, yang ujungnya adalah istana di surga itu, ialah fakku raqabah, memerdekakan budak. Berat berat
bukan kota impak 10.000 20.000 Pak. Merdekakan budak. Berapa harga budak? Mahal harganya. Kita tahu yang terkenal mungkin sejarah memerdekakan budak itu adalah siapa? Ya, Abu Bakar. Ya, memerdekakan Bilal. Bilal ketika disiksa oleh tuannya, ya, maka Abu Bakar datang dan ingin untuk membelinya. Berapa dijual? 9 uqyah emas. Itu kisaran, saya coba dihitung itu 285 gram. 285 gram. Hah? Ya, berapa itu? 1 juta segera. Berarti dihitung sendirilah, banyak betul itu. Itu baru satu. Dan apa yang terjadi? Apa tanya bilang? Ini Abu Bakar, ini apalah kok budak hitam begini kok mau dibeli segitu, kata dia. Apa kata Abu Bakar? Engkau tawar 10, ya pun aku beli. Enggak perlu tawar-tawar. Kenapa? Abu Bakar tahu ayat ini. Tahu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, 8. Berapa duit itu? Sulit, berat kita melepasnya, itu tentu berat. Berat bagi kita, ya Allah. Jangankan yang ratusan ribu, yang sapi 21 juta aja nggak clear kemarin. 7 orang begibung itu iuran. Alhamdulillah daripada tidak. Insya Allah nyampe juga. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqabah apa? Fakku itu, fakku raqabah itu sebetulnya belenggu di leher. Dari dulu tuh kan budak-budak itu hamba sahaya diikatan di leher. Jadi kalau kita ambil dari makna bahasanya di sini, orang yang membuka belenggu seseorang. Ada orang digigit hutang, bayarkan. Ada pembangunan masjid yang tak clear hutangnya, bayarkan. Ada pesantren yang mangkrak pembangunannya, lanjutkan. Berat memang, nggak sedikit duitnya itu, tapi itulah aqabah, jalan yang mendaki. Fakku raqabah itu satu. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Pak, sekarang tuh tak ada budak, nggak ada hamba sahaya. Allah maha bijaksana. Allah tahu Islam hadir untuk menghabiskan konsep perbudakan. Kita lahir di akhir zaman, budak sudah tidak ada. Walaupun perbudakan secara modern masih banyak. Ada orang dijual, kita beli. Ada orang yang memang dijajah, diapakan, kita merdekakan. Tapi kalau enggak juga, maka Allah katakan au it'amun, atau memberi makan fi yaumin, pada hari dhi masghabah, pada hari musim paciklik. Masya Allah. Pada suatu hari Madinah dilanda kemarau panjang. Semua sumur kering. Tanjung Pinang pernah tak ngalaminya? Kering. Tak ada sumur yang punya mengeluarkan air. Se-Madinah itu bayangkan berapa banyak umat di sana. Tak ada kecuali hanya satu sumur. Satu sumur itu pun miliknya orang Yahudi.
Maka Nabi kumpulkan para sahabat. Wahai para sahabatku, siapakah yang bersedia untuk membeli sumur orang Yahudi itu, sumur Ar-Raum itu? Maka balasannya kata Nabi adalah surga. Begitu mendengar balasannya surga, begitu mendengar kata Nabi, Utsman bin Affan langsung pergi menemui orang Yahudi itu, mau membeli sumur itu. Kenapa? Inilah satu-satunya sumur untuk menyambung hidup kaum muslimin. Musim paceklik, musim kemarau panjang, ditawar. Dia bilang, bagaimana kalau saya beli sumur? Tak bisa, kata orang Yahudi. Kenapa tak bisa? Lah kalau saya jual, pendapatan saya selesai. Waduh. Saya beli 20.000 dirham. Wow, dinaikkan harganya tinggi-tinggi. 20.000 dirham, 86 jutaan. Sumur apa itu? Ya karena satu-satunya, tak apalah. Kalah-kalah sumur bor itu. Dia tak mau. Kalau gitu gini aja, saya bayar, tetapi kepemilikannya kita berdua. Anda yang punya, saya juga punya. Hari ini saya punya, besok Anda yang punya, besoknya lagi yang punya, besoknya lagi Anda yang punya. Saya kasih duit. Berapa? Dikasihlah dia duit, yaitu 12.000 dirham. Oke, kata dia. Setelah itu Utsman menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu disampaikan ke kaum muslimin. Kaum muslimin, Utsman telah menyerahkan sumbernya kepada kita, silahkan ambil gratis. Kata Utsman, kalau ngambil silahkan ambil yang banyak-banyak, karena besoknya Yahudi itu yang punya. Ambil untuk jatah 2 hari, biar nggak usah beli besok. Semangatlah kaum muslimin. Untuk 2 hari dia timba, dibawa ke rumah. Dah, besoknya tak ada orang datang. Kata Yahudi, kenapa pula tak datang? Ditanya, kenapa nggak beli sekarang? Kami masih banyak di rumah. Aduh, tak betul ini, kata dia. Datang dia ke rumah Utsman. Utsman, beli ajalah semuanya, tak laku saya dibikin. Udahlah kalau gitu, ditambah 8.000, jadi 20.000 dirham. Tak lama-lama karena banyak ditimba, tumbuh kurma di dekat sumur itu. Lama-lama kurma itu berkembang hingga 1.500 lebih pohonnya, banyak buahnya. Sampai hari ini akhirnya dijual. Setengahnya diberikan kepada fakir miskin, setengahnya disimpan atas nama Utsman bin Affan, walaupun Utsman sudah meninggal dunia. Utsman. Sampai hari ini hasil kurma itu diputar jadi hotel. Hotel itu juga mahal harganya. Setiap orang pergi haji dan umrah, betapa banyak pahala Utsman bin Affan. Tetapi apa yang perlu kita ingat, di musim paceklik tidak ada tumpuan kecuali satu sumur itu. Di situ dia melepas hartanya. It'am fi yaumin dzi masqabah. Pak, itu kan sumur air, bukan makanan. Ya juga ya, samalah. Kalau gitu saya kisahkan makanan. Pada suatu saat pasar Madinah heboh. Musim paceklik, sulit sekali bahan itu. Mungkin PPKM lah, transportasi sulit. Di pasar Madinah tak ada barang. Bayangkan, tak ada. Terdengarlah informasi bahwa pedagang terbesar di Madinah itu baru nyampe dagangannya dari Syam ke Madinah. Sebelum nyampe pasar, para tengkulak-tengkulak yang broker-broker apa namanya di pasar itu nggak mau dia nunggu di pasar, dikejar di perbatasan. Supaya apa?
supaya dia yang dapat. Kenapa? Nggak ada barang itu, dikejar. Ternyata itu miliknya Sayyidina Utsman. Dalam satu kisah banyaknya barang itu, bukan satu mobil. Diceritakan oleh rakyat biasa itu, ada kepulan debu di perbatasan Madinah, debu macam orang perang. Ternyata itulah bekas jalannya unta-unta saking banyaknya. Berapa tak tahu lah, itu ceritanya sebegitu, saking banyak. Ini bukan perdagangan antar kota, antar provinsi, antar negara, ekspor impor. Datanglah mereka yang para saudagar ini, orang-orang Yahudi terutama. Nah, beli, langsung ditawar. Saya beli semuanya dengan harga 2 kali lipat. Wah, langsung 2 kali lipat. Belum ditentukan harga sudah langsung ngomong itu. Berapa harganya? Langsung 2 kali lipat. Kata Sayyidina Utsman, ada tak berani yang lebih tinggi? Saya, kata yang satunya lagi. Berapa? 5 kali lipat. Ada yang berani lebih tinggi lagi? Ya. Ternyata ada. Saya, berapa? 10 kali lipat harganya. Sayyidina Utsman diam. Beliau memang orangnya pemalu, tak mau lepas. Hanya didesak, udah 10 kali lipat untuk ngubah ini. Nak berapa lagi? Tak ada orang yang lebih mahal sudah dari ini. Tengok yang pada dia semua. Ini yang termahal. Kata Sayyidina Utsman, sebetulnya ada yang berani membayar lebih dari itu, bahkan 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menjualnya kepada Allah. Langsung dibagikan ke seluruh kaum muslimin di Madinah. Coba kalau kita baru datang ditawar 10 kali lipat. Ya Allah. Tapi Sayyidina Utsman tidak memikirkan itu, bahkan digratiskan karena beliau tahu kebutuhan kaum muslimin. Kita bisa tak ya, hari ini tak nampak yang model begitu. Tapi banyaklah, walaupun tidak sebesar itu. Macam kita dengar yang lagi viral itu, siapa ya, siapa namanya itu, Adit Prayoga, yang membuat rumah makan gratis. Ada itu kan, banyak kan, gratis tanpa syarat, tak ada embel-embel. Luar biasa. Udah beberapa sekarang yang itu. Kita lihat juga di masjid kita, alhamdulillah, apalagi hari Jumat banyak gratis. Ya, kadang roti, kadang nasi, macam-macam. Alhamdulillah. Ini kalau bisa nih Sakinah jadi pelopor ini. Ya. Karena ini musimnya, ini nampaknya musimnya ini. Kalau tak percaya cobalah kasih pengumuman. Yang mau sembako 10 kilo silakan datang ke Sakinah, penuh ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah memerdekakan budak. Memang berat, tapi ini jalan ini berat, sulit mendaki, ujungnya ke surga Allah. Yang kedua adalah memberikan makan pada musim paceklik, terutama sekali yatiman dza maqrabah. Siapa yang dikasih? Anak yatim. Dza maqrabah, yang memiliki hubungan yang dekat dengannya. Ini sebetulnya konsep Islam. Kalau ini diterapkan, insya Allah nggak ada anak yatim sengsara. Dulu nggak ada panti asuhan, tak ada. Tetapi keluarga dari almarhum itu yang mengangkat keponakannya, keluarganya. Yatiman dza maqrabah, anak yatim yang kita itu punya hubungan keluarga besar. Udah mati semua keluarganya, minimal suku lah. Di sini kan ada keluarga besar macam kami, keluarga besar PKNTB ada.
keluarga besar, paguyuban, macam-macam ada. Kalau semua ambil tanggung jawab, tak ada anak yatim yang kesusahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim hakadha. Nabi ginikan telunjuk dan jari tengahnya. Saya dengan orang yang melihara anak yatim seperti ini, bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya komunitas-komunitas, baik yang berbentuk lembaga, apa namanya kalau panti asuhan sekarang itu, lembaga kesejahteraan anak, atau panti asuhan, atau panti jompo. Mudah-mudahan semuanya itu bertetangga dengan Nabi. Mudah-mudahan bukan memanfaatkan anak yatim, tapi betul-betul memang ingin memelihara anak yatim karena ingat ayat ini adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mampu untuk membuat panti asuhan, ya minimal kapan kita punya waktu kita datang memberikan apa yang kita punya. 10 nasi kotak jadilah. Ada kawan kami, dia sangat rutin ke panti asuhan membantu, walaupun tak bisa nasi kotak, cukup dia kasih 1 bungkus permen, bukan 1 bungkus kecil, dibeli itu yang bungkus yang di macam Pinang Lestari itu kan, bungkus yang agak besar itu dibagilah ke anak-anak panti. Senang juga anak-anak itu permen, berapalah harganya katanya. Atau juga mungkin kita boleh jadi anak asuhnya, orang tua asuh yang membaik pendidikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, au miskinan dza matrabah, atau dia memberi makan orang-orang miskin za matrabah, yang sudah berdebu, tak punya rumah, penuh dengan debu, tidurnya kadang di atas kardus, hari-harinya kadang di tempat pembuangan sampah. Tanjung Pinang ada tak ya? Ada masih nampaknya. Kenapa berdebu? Ya Allah, nggak ada kipas, nggak ada karpet, nggak ada keramik di rumahnya. Kenapa, gimana nggak berdebu? Betul-betul miskin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita mengingat-ingat kedermawanan para sahabat, ya Allah, malu kita. Malu. Kalau tadi itu bapak-bapak, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, dermawan semua. Yang perempuan pun begitu. Contoh yang paling nyata, ya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, kalau Nabi masih hidup, yang menanggung kehidupan Siti Aisyah kan Rasul, ada suaminya. Sekarang jadi janda di rumah mukminin, dan usia beliau itu sangat panjang. Karenanya banyak para sahabat dan tabi'in yang mengambil hadis dari beliau.
Beliau satu-satunya istri Nabi yang paling cerdas, yang paling alim, yang paling paham terhadap aturan-aturan ajaran agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu Siti Aisyah dikasih hadiah oleh Muawiyah, dinasti Umayyah, 100.000 dirham. Banyak dikasih hadiah. Hari itu beliau lagi berpuasa. Setelah dikasih, disuruh pembantunya, nih, coba sini dulu. Siti Aisyah duduk lagi puasa. Ini kasih ke ini kasih ke ini kasih ke ini ke... Berapa tadi duitnya? 100.000 dirham. Berapa juta itu? Kasih diantar. Sore duit itu tidak ada sisanya, walaupun 1 dirham. Pembantunya ngomong, "Ibunda," kata dia, "kita kan nggak ada daging untuk berbuka puasa. Padahal belum belanja untuk beliau. Duit yang 100.000 dirham itu, yang ratusan juta sekarang itu, tak sampai maghrib, masih sore, habis. Belum belanja untuk berbuka." Kata Siti Aisyah, "Kenapa tak kasih tahu tadi, tak ingatkan? Dah habis." Ya Allah, pemurahan. Bahkan pernah beliau tuh jual satu rumahnya, kata 180.000 dirham. Begitu datang duit itu, langsung dibagi. Beliau tidak beranjak dari duduknya sebelum duit itu habis dibagi-bagi. Jauh kita, jauh. Karena beliau tahu betul bagaimana kesederhanaan dan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini cuma menyampaikan, bercerita, belum juga dapat melakukannya. Mudah-mudahan dengan semakin seringnya kita, walaupun nggak banyak kedermawanan kita, tapi terbukalah, dicari. Nggak ada orang yang datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah itu ngisi proposal, tak ada. Nggak ada yang datang minta-minta modal sekarang, tak ada. Tapi beliau bilang, itu kasih, itu kasih, itu kasih, itu kasih. Yang miskin tidak iri dan tidak meminta-minta, tidak tamak. Yang kaya sangat dermawan. Sekarang ini terbalik. Yang kaya pelitnya 7 keliling, yang miskin bawa minta, pakai mobil, pakai motor, pakai HP, TV di rumah banyak. Ya Allah. Au miskinan za matrabah. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat? Thumma kana minal ladzina amanu. Dan mereka ini syaratnya ada. Apa? Beriman. Kalau kafir sebanyak apapun dia infak, dia nyumbang, tak bisa nyampe ke surga. Tak bisa. Kenapa? Ya, belum daftar dia. Tiketnya itu pakai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tiketnya udah ada, tapi nampaknya harus kita perjuangkan juga ini, ya semampu kita. Orang-orang yang tadi itu beriman, wa tawasau bis sabri, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Begitu dermawannya para sahabat, bukan tidak senang dengan harta,
Allah sudah katakan, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wad dhahabi wal fiddah. Memang sudah dibuat indah dalam pandangan manusia, menyenangkan. Emas, perak, duit, kendaraan, segala macam. Siapa yang kita suka? Suka. Tapi mengapa dikasih semuanya? Kita sabar. Sabar. Maka kata Syekh, sabar. Udah kita kasih semuanya, terus kita nggak ada yang dimakan. Sabar. Ya Allah. Saling nasihat menulis dalam kesabaran. Kita di sini hari-hari datang sini sholat, hujan Pak, sabar. Udah hujan Pak Imam keasikan panjang pula surah yang dibaca, sabar. Watawasau bil marhamah, dan nasihat menasehati untuk saling merahmati. Ya, disuruh saling kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Nah, orang-orang model inilah orang yang masuk golongan kanan, golongan yang menuju surga, jannatun na'im, yang penuh kenikmatan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir yang ingkar biayatinya, dengan ayat-ayat kami, dia tak percaya kepada ayat ini. Apalah itu pasal omongan, bukan ini ayat Al-Quran. Tak betul itu. Ada kemarin lagi viral itu, Sapna agak geram juga nengoknya. Mana ada kata dia itu Muhammad itu gini lah. Ketangkap sekarang, langsung ditangkap. Ini orang tak punya otak nih, saya pikir. Ya Allah. Walladzina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, terhadap ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum ashabul masy'amah, mereka itu adalah golongan kiri. Ketahuan nanti di padang mahsyar ketika dikasih rapot catatannya, orang-orang ahli kanan dikasih dengan baik. Nih rapornya, dari depan atau dari kanan, hormat. Tapi orang-orang yang model tadi ini, yang tak menerima ajaran Islam, yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, dikasih dari sebelah kiri, bahkan dilempar dari belakang. Ambil tuh kopinya rapor. Begitu dia dikasih aja udah nangis duluan, tahu isinya apa. Dia pelakunya masalahnya, tahulah dia nilainya seperti apa. Nah, disitulah dia menyesal, mau balik, dah terlambat. Kita masih dikasih waktu oleh Allah, sisa umur kita nggak tahu juga waktunya tinggal berapa, tak tahu kita ini. Kadang-kadang musim Covid ini sebentar-bentar meninggal, sebentar-bentar meninggal. Mumpung masih ada waktu, kita kejar yang 4 ini. Berat memang, iya berat. Saya pun merasa berat ini. Tapi itulah jalan, kata Allah, menuju ke arah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang sebelah kiri kemana arahnya? Alaihim narum muqsadah. Mereka itu tempatnya adalah nar, di neraka, muqsadah, yang tertutup. Macam penjara. Kalau di dunia masih enak, penjara dunia, ya, dimasukkan ke penjara, ada ranjangnya. Enggak ada ranjang, tapi masih ada celah-celah jerujinya, itu jeruji besi, masih bisa bernapas, masih ada lampu, ada. Nah, tak masuk udara buat apa itu, nasi ayam digoreng
di atasnya ditutup. Wah, begitulah jemaah yang dirahmati Allah. Akan siksa neraka itu siksa dunia, karena siksa neraka tak akan dirasakan oleh orang yang masuk ke sana. Karenanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.